Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan video ya, materi trigonometri. Oke, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menentukan atau menemukan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, kali ini kita akan membahas materi bagaimana menemukan rumus trigonometri untuk sudut rangkap. Oke, yang pertama yang akan kita tentukan adalah rumus sudut rangkap untuk fungsi sinus. Oke, kita berawal atau kita awali untuk menemukan rumus sinus sudut rangkap ini, kita awali dengan rumus sebelumnya kita temukan, yakni rumus sinus jumlah dua sudut. Ya, katakanlah sin A ya tambah B. Nah, rumusnya adalah sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Nah, ini rumus yang sudah kita temukan di materi sebelumnya dan bisa dilihat di video sebelumnya ya. Oke, untuk mendapatkan sinus sudut rangkap, jadi langkah pertama adalah kita anggap saja B sama dengan A. Ya, anggap saja B sama dengan A. Jadi ketika B sama dengan A, maka ini nanti setiap huruf B ya kita ganti dengan A, maka akan kita peroleh sin A tambah A ya, tadi B jadi A sama dengan sin A dikali cos A ya ditambah cos A dikali sin A ya, jadi tidak ada lagi huruf B ya, jadi B diganti dengan A. Oke, di sini ada yang bisa kita sederhanakan, contohnya di ruas kiri sin A tambah A tambah A adalah 2A, jadi ini kita bisa tuliskan dalam bentuk sin 2A. Ya, jadi sin 2A sama dengan sin A cos A. Nah, kemudian yang suku yang kedua ini bisa kita rubah menjadi sin A cos A. Ya, cos A dikali sin A ini sama dengan sin A dikali cos A. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada penjumlahan bentuk yang sama ya, sin A cos A ditambah sin A cos A. Maka ini bisa kita jumlahkan sehingga bentuk sin 2A menjadi lebih sederhana menjadi 2 sin A cos A. Nah, inilah rumus sudut rangkap untuk fungsi sinus. Sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Nah, selanjutnya kita akan temukan kosinus sudut rangkap. Kosinus sudut rangkap ya, sama seperti yang kita menemukan sinus ya, kita berawal dari rumus kosinus jumlah dua sudut ya, cos A tambah B. Nah, rumusnya yang sudah kita temukan di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, rumusnya adalah cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Ya. Nah, untuk mendapatkan kosinus sudut rangkap, langkah awalnya sama seperti sinus sudut rangkap. Kita anggap saja B sama dengan A. Ya, B sama dengan A, jadi nanti huruf B kita ganti dengan A. Maka akan kita peroleh menjadi cos A tambah A sama dengan cos A dikali cos A dikurang sin A dikali sin A. Nah, kita lihat di sini ada yang kita bisa sederhanakan. Contohnya A tambah A nanti jadi 2A cos A dikali cos A. Nah, ini dua bentuk yang sama dikali maka jadi kuadrat. Kemudian sin A dikali sin A ini juga menjadi kuadrat karena dua bentuk yang sama dikali ya. Maka kita peroleh bentuknya menjadi cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nah, inilah rumus kosinus sudut rangkap ya. Nah, namun untuk kosinus sudut rangkap tidak hanya berhenti di sini ya. Nah, kita ingat kembali di kelas 10 ya, kita pernah mempelajari yang namanya identitas trigonometri ya. Rumusnya adalah sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, agak mirip bentuknya dengan cos 2A. Ya, kalau cos 2A di sini selisih ya, minus. Nah, sini tambah. Oke, karena kita punya identitas trigonometri sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, maka kita bisa nyatakan sin kuadrat ini jadi apa? Jadi sin kuadrat sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Jadi kalau seandainya di rumus sudut rangkap untuk kosinus ini sin kuadrat A-nya diganti dengan 1 min cos kuadrat, jadi cos kuadrat dikurang bentuk 1 min cos kuadrat. Nah, maka rumus cos 2A akan kita peroleh rumus cos 2A yang kedua adalah 2 cos kuadrat A min 1. Ya, jadi di sini tidak ada lagi bentuk sin ya. Jadi rumus kedua ini bisa digunakan apabila
kita hanya diberikan informasi cos A saja ya. Jadi kita dapat nilai cos 2A cukup dengan menggunakan rumus yang kedua. Nah, sekarang gimana kalau seandainya kita hanya diberikan informasi hanya sin A? Oke, jadi kita lihat lagi dari identitas trigonometri. Sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1, maka cos kuadrat A akan sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Ya. Cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Nah, apabila rumus cos 2A yang pertama ini, cos kuadrat A-nya diganti dengan 1 min sin kuadrat, maka dia menjadi 1 min sin kuadrat dikurang sin kuadrat. Maka dapatlah rumus yang ketiga untuk kosinus sudut rangkap. Ya, cos 2A menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, rumus ini digunakan apabila hanya kita diinformasikan sin A saja, maka dapatlah cos 2A-nya. Nah, ini cara menurunkan rumus kosinus sudut rangkap. Nah, yang berikutnya kita akan temukan tangen sudut rangkap. Ya, berangkat dari bentuk jumlah dua sudut untuk fungsi tan ya. Nah, rumusnya adalah tan A tambah B sama dengan tan A tambah tan B dibagi 1 min tan A kali tan B ya. Apabila ingin mengetahui rumus dari mana bisa lihat di video sebelumnya ya. Oke, tan A tambah B sama dengan tan A ditambah tan B dibagi 1 min tan A kali tan B. Untuk mendapatkan tangen sudut rangkap maka kita lakukan cara yang sama. Nah, kita anggap saja B sama dengan A, maka rumus ini akan berubah menjadi tan A tambah A sama dengan tan A ditambah tan A dibagi dengan 1 min tan A dikali tan A. Nah, di sini ada bentuk yang bisa kita sederhanakan. A tambah A ini adalah 2A. Tan A ditambah tan A menjadi 2 kali tan A. Tan A dikali tan A menjadi tan kuadrat. Nah, maka bentuk sudut rangkap untuk fungsi tan bentuknya seperti ini. Tan 2A sama dengan 2 kali tan A dibagi 1 min tan kuadrat A. Nah, inilah cara menentukan rumus sudut rangkap untuk sin, cos, dan tan. Nah, selanjutnya coba kita praktekkan dalam menentukan atau menghitung soal-soal yang diberikan dalam bentuk teladan berikut. Oke, teladan yang pertama. Nah, di sini kita diberikan 3 soal ya. Sederhanakan bentuk berikut. Yang pertama, 2 dikali sin 22,5 derajat dikali cos 22,5 derajat. Nah, kalau kita perhatikan soal yang bagian A ini mirip bentuknya dengan 2 sin A cos A, di mana A-nya ini adalah 22,5 derajat. Maka, nah kalau kita ingat rumus ini adalah 2 sin A cos A adalah rumus sinus sudut rangkap. Maka bisa kita tuliskan dalam bentuk sama dengan sin 2A, di mana A-nya itu adalah 22,5 derajat. Nah, kita hitung 2 dikali 22,5 derajat, hasilnya adalah 45 derajat. Maka ini setara dengan sin 45 derajat. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa nilai sin 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2. Ya, jadi kesimpulannya 2 dikali sin 22,5 derajat dikali cos 22,5 derajat hasilnya adalah setengah akar 2. Oke, kita lanjutkan ke bagian B. Nah, sederhanakan bentuk 2 cos kuadrat 67,5 derajat dikurang 1. Ya, jadi sudutnya adalah 67,5 derajat. Nah, kita ingat kembali, ini bentuknya kalau seandainya 67,5 derajat adalah A, maka jadi 2 cos kuadrat A min 1. Nah, 2 cos kuadrat A min 1 adalah rumus sudut rangkap untuk fungsi cos. Maka nilainya setara dengan cos 2 kali A, di mana A-nya ini adalah 67,5 derajat. Nah, kemudian kita hitung 2 kali 67,5 derajat adalah 135 derajat. Maka setara dengan cos 135 derajat. Nah, nilai dari cos 135 derajat, nah ini karena ada di kuadran 2, maka setara dengan minus cos 45 atau sama dengan min setengah akar 2. Nah, jadi nilai dari 2 cos kuadrat 67,5 derajat dikurang 1, hasilnya adalah min setengah akar 2. Nah, yang bagian C, ya, soal terakhir untuk teladan 1. Nah, bentuk sederhana dari 2 dikali tan 3 alfa dibagi 1 min tan kuadrat 3 alfa. Oke,
Kalau seandainya kita anggap 3 alfa ini adalah A, maka jadi 2 tan A dibagi 1 min tan kuadrat A. Nah, ini tidak lain adalah bentuk dari sudut rangkap untuk fungsi tan. Ya, jadi sama dengan tan 2 dikali A. A-nya adalah 3 alfa. Nah, karena 2 kali 3 alfa ada 6 alfa, maka bentuk sederhana dari 2 tan 3 alfa dibagi 1 min tan kuadrat 3 alfa, bentuk sederhananya adalah tan 6 alfa. Nah, inilah pembahasan untuk teladan 1. Kita lanjutkan ke teladan 2. Oke, di teladan 2 kita diberikan informasi sin A nilainya adalah 5/13 dengan A sudut lancip. Nah, pertanyaannya hitunglah nilai dari sin 2A, cos 2A, dan tan 2A. Oke, kita langsung cari penyelesaiannya. Nah, informasi yang diberikan sin A sama dengan 5/13 di mana A-nya sudut lancip. Nah, sudut lancip ini adalah sudut di antara 0 sampai 90 derajat. Jadi A berada di kuadran 1. Oke, untuk menentukan nilai selain sin A, katakanlah kita mencari cos A. Dari nilai sin A sama dengan 5/13 bisa kita minta bantuan segitiga siku-siku dengan sudut A. Nah, sin A depan bagi miring, anggap aja depannya panjangnya 5, sisi depannya ya miringnya 13, ya 5/13. Maka dengan bantuan tripel Pitagoras atau dengan bantuan teorema Pitagoras, maka kita dapatkan sisi yang satunya lagi, ya sisi sampingnya adalah 12. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai dari cos A, ya rumusnya samping bagi miring. Jadi 12/13 nilainya adalah positif. Kenapa? Karena A-nya ada di kuadran 1, ya cos kuadran 1 positif. Oke, kita sudah punya sin A dan cos A. Nah, untuk mendapatkan sin 2A kita ingat kembali, ya sin 2A rumusnya adalah 2 sin A dikali cos A. Karena sin A-nya 5/13 dan cos A-nya adalah 12/13, jadi kita langsung bisa mensubstitusikan nilai sin A dan cos A. Jadi sin 2A sama dengan 2 dikali 5/13 dikali cos A 12/13. Sehingga sin 2A ini nilainya adalah 2 kali 5 kali 12 120 dibagi 13 kali 13 169. Jadi nilai sin 2A adalah 120/169. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Oke, kita lanjutkan untuk mencari nilai cos 2A. Oke, rumus cos 2A adalah cos kuadrat A min sin kuadrat A. Ya, ini rumus utamanya. Ya, kita gunakan rumus utama. Kenapa? Karena cos A-nya sudah ada, sin A-nya juga sudah ada. Jadi kita bisa langsung substitusikan, cos A-nya ganti 12/13, sin A-nya bisa kita ganti dengan 5/13. Jadi nilai cos A2A-nya, ya cos 2A sama dengan 12/13 kuadrat dikurang 5/13 kuadrat. 12/13 kuadrat adalah 144/109. 5/13 dikuadratkan 25/169. Jadi tinggal kita cari selisihnya. Ya, 144 dikurang 25. Dapatlah nilai cos 2A-nya sama dengan 119/169. Nah, inilah nilai cos 2A. Nah, yang terakhir kita akan menentukan nilai tan 2A. Ya. Nah, karena kita punya nilai sin 2A dan cos 2A, nah saya rasa untuk mencari tan 2A, nah, kita nggak perlu menggunakan rumus tan sudut rangkap, cukup kita gunakan sin 2A per cos 2A. Karena kita sudah punya nilai sin 2A-nya adalah 120/169 dan cos 2A-nya kita sudah dapatkan 119/169. Maka kita dapatkan nilai tan 2A-nya, ini kita coret saja ya, 169. Maka dapatlah tan 2A-nya adalah 120 dibagi 119. Nah, inilah pembahasan untuk soal teladan kedua. Kita lanjutkan ke teladan yang ketiga. Ya, teladan yang terakhir ya adalah kita di sini diminta untuk menunjukkan bahwa sin theta tambah cos theta dikuadratkan. Nah, hasilnya apakah sama dengan 1 ditambah sin 2 theta. Oke, langsung saja kita cari penyelesaiannya, ya kita buktikan ya. Jadi kita buktikan berangkat dari ruas kiri. Sin theta tambah cos theta, hasil jumlahnya dikuadratkan. Ini kalau kita uraikan menjadi ya, sin kuadrat theta tambah 2 kali sin theta kali cos theta ditambah cos theta dikuadratkan atau cos kuadrat theta. Nah, bentuk ini bisa kita
urutkan dulu ya, sin kuadrat dengan cos kuadrat kita jumlah terlebih dahulu. Ya, sin kuadrat tambah cos kuadrat ditambah baru dengan 2 sin theta cos theta. Nah, kita ingat kembali bahwa sin kuadrat ditambah cos kuadrat ini adalah rumus identitas trigonometri. Kemudian 2 sin theta cos theta ini adalah sudut rangkap untuk fungsi sin. Ya, maka kita peroleh hasilnya menjadi sin kuadrat tambah cos kuadrat 1 ditambah 2 sin theta cos theta adalah sudut rangkap untuk fungsi sin. Jadi sin 2 kali theta. Jadi kalau kita perhatikan terbukti ya, hasilnya 1 tambah sin 2 theta. Kesimpulannya, sehingga terbukti benar bahwa sin theta tambah cos theta jumlahnya dikuadratkan ini setara dengan 1 ditambah sin 2 theta. Ya, jadi demikianlah pembahasan untuk materi trigonometri sudut rangkap. Oke, ya. Nantikan video pembahasan soal-soal matematika berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.